Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 6 dengan pembahasan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu dengan sifat yang kedua ya, karena di pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, sifat pertamanya yaitu sifat komutatif, dan yang sekarang yang kedua adalah sifat asosiatif atau disebut dengan sifat pengkelompokan. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat asosiatifnya atau disebut dengan sifat pengkelompokan. Nah, pada sifat asosiatif ini juga berlaku hanya operasi penjumlahan dan perkalian saja. Jadi tidak ada pengurangan ataupun pembagian pada sifat asosiatif. Nah, yang pertama adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis dengan sifat sebagai berikut, yaitu A tambah B diberi kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, jika kalian perhatikan sifat asosiatif pada penjumlahan tidak ada pertukaran ya, pertukaran tempat antara B, A, C ya, tidak ada pertukaran, itu posisinya tetap sama ABC sama dengan ABC juga ya. Yang hanya yang ada perbedaan yaitu tanda kurungnya, di mana tanda kurung yang pertama itu mengkelompokkan antara A dan B, dan tanda kurung yang kedua mengkelompokkan B dan C. Jadi yang berpindah tempat itu hanya tanda kurungnya saja ya. Nah, di mana A dan B, C merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat pada layarnya ya, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 20. Nah, yang ditanda kurung itu 12 dan 15. Sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 20. Nah, itu hasil penjumlahannya adalah 47. Nah, jika kalian perhatikan 12, 15, dan 20 itu sama posisinya pada posisi berikutnya ya. Yang berpindah itu hanya tanda kurungnya saja. Nah, seperti ini. Yang diberi tanda merah 12 tambah 15. Kemudian pada posisi berikutnya tanda kurungnya yaitu pada bilangan 15 dan 20 ya. Nah, ini juga sesuai dengan sifat asosiatif pada penjumlahan, di mana A dan B ya pada posisi awalnya itu diberi tanda kurung ya, seperti yang kalian lihat. Kemudian posisi berikutnya yang diberi tanda kurung yaitu pada bilangan B dan C, yaitu 15 dan 20. Nah, ini jika dijumlahkan semuanya maka menghasilkan angka 47 ya. Jadi tidak ada perpindahan atau pertukaran bilangan ya, posisinya tetap sama ABC dan juga ABC. Yang hanya berpindah itu adalah tanda kurungnya saja ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, sebelum saya mengerjakan, menjelaskan contoh yang pertama ini, saya akan memberi nomor pada setiap titik-titik ya, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, agar lebih mudah saya menjelaskan pada soal nomor 1. Nah, untuk mengisi titik-titik yang pertama, kalian hanya langsung langsung menulis saja, yaitu angka min 21-nya ya. Seperti kalian ikuti saja tanda panahnya. Jadi pada titik-titik yang pertama kalian tulis saja min 21 ya, seperti ini ya. Kemudian titik-titik yang kedua itu kalian tulis hasil dari penjumlahan min 8 ditambah 15 ya. Titik-titik yang kedua hasil dari penjumlahan min 8 ditambah 15.
Min 8 tambah 15, berarti di situ ada dua sifat yang berbeda, yaitu sifat negatif ditambah sifat positif. Jika jika ada penjumlahan dengan sifat yang berbeda, maka cara pengerjaannya adalah dengan cara dikurang. 15 dikurang 8 hasilnya 7. Nah, 7 ini positif apa negatif? Kalian lihat mana yang lebih besar antara positifnya dan negatifnya? Ya, yang lebih besar adalah angka positifnya, maka hasilnya adalah positif 7. Seperti itu ya. Kalian ulang kembali penjumlahan bilangan bulat atau pengurangan bilangan bulat pada materi-materi yang sudah saya jelaskan. Nah, pada titik pertama dan titik kedua sudah terisi bilangan-bilangan bulatnya, yaitu min 21 ditambah 7. Min 21 ditambah 7 ini juga sama, ada bilangan yang berbeda sifat, yang min 21 itu negatif dan 7 itu positif. Nah, cara pengerjaannya tinggal dikurang ya. 21 dikurang 7. 21 dikurang 7 berapa ya? 14 ya. 21 kurang 7 kan 14. Nah, tinggal kalian tentukan 14 ini positif atau negatif. Nah, kalian lihat sifat yang lebih besar negatif atau positifnya. Nah, di situ yang lebih besar adalah sifat negatifnya, yaitu min 21. Maka hasilnya adalah min 14. Seperti itu ya. Jadi kalian ulang-ulang kembali materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Nah, ini sama seperti contoh yang pertama. Titik-titik ini saya akan beri nomor, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk mengisi titik-titik pertama, kedua, 3, 4, dan 5, sebelumnya kita tulis dulu ya sifat dari asosiatif pada penjumlahan ya, seperti ini. Pada titik pertama itu posisi A dan min 11 B dan 9 itu C. Begitu juga pada min 14 ini, berarti dia posisinya A, min 11 itu B, dan titik yang kedua itu adalah C. Jadi bisa kalian lihat ya, untuk titik pertama ini berarti bisa kalian lihat isinya berapa. Nah, lihat posisi A yang warna oranye atau warna kuning itu, A itu nilainya adalah min 14, maka titik yang pertama bisa kalian isi dengan min 14. Kemudian titik yang kedua yaitu posisi di C. Kalian bisa lihat pada garis merah, yaitu posisi C yang berwarna putih mempunyai nilai positif 9. Maka titik-titik yang kedua kalian isi dengan nilai 9 ya, positif 9. Nah, setelah kalian isi titik pertama dan titik kedua, kalian bisa isi titik ketiga dan titik keempat. Nah, ini sama. Untuk mengisi titik ketiga dan keempat ini sama dengan soal yang pertama ya. Yaitu kalian tinggal isi saja min 14 pada posisi titik-titik yang ketiga. Nah, min 14. Nah, pada titik yang keempat, itu kalian isi dengan menjumlahkan hasil dari min 11 ditambah 9. Min 11 ditambah 9. Nah, ini juga punya dua sifat ya, dua sifat yang berbeda, yaitu negatif dan positif. Untuk mengerjakannya yaitu dikurang ya. Min 11 ditambah 9, maka cara pengerjaannya itu dikurang. 11 dikurang 9. Hasilnya kan 2. Nah, 2 ini kalian tentukan positif atau negatif. Lihat sifatnya yang lebih besar, antara 11 atau 9 yang lebih besar. Nah, yang lebih besar kan 11, berarti hasilnya min 2. Seperti itu ya. Bisa kalian pahami ya, jika terdapat dua sifat yang berbeda, baik itu penjumlahan atau pengurangan, maka caranya adalah dikurang. Nah, untuk hasilnya kalian tentukan negatif atau positifnya, dilihat dari mana yang sifatnya lebih besar, positif atau negatif ya. Nah,
Titik ketiga dan titik keempat sudah terisi dengan bilangan min 14 dan min 2. Nah, kalian perhatikan ya. Min 14 ditambah min 2. Nah, pada posisi seperti ini terdapat dua tanda yang saling bertemu. Ya, kalian lihat plus dan min. Nah, ini kalian ubah terlebih dahulu plus dan min ya. Jika terdapat tanda plus dan min bertemu, maka dia akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, berarti soalnya akan kita ubah menjadi min 14 dikurang 2. Ya, kenapa dikurang 2? Karena tandanya sudah berubah. Positif dan negatif, maka tandanya berubah menjadi negatif. Berarti min 14 min 2. Nah, min 14 dikurang 2. Nah, ini kan sifatnya sama ya. Jika terdapat sifat yang sama dalam penjumlahan atau pengurangan, maka cara pengerjaannya adalah ditambah. Ya, 14 tambah 2 16. Nah, karena keduanya bersifat negatif, maka hasilnya pun bersifat negatif 16 ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, jangan sampai lupa di materi penjumlahan dan pengurangan mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Nah, sebenarnya ini juga tidak berbeda jauh ya dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifatnya pun sama ABC, ABC, cuma tandanya saja yang dirubah, yaitu tanda perkalian. Nah, juga di sini sama A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, seperti yang kalian lihat, contohnya adalah min 9 dikali 15 ini diberi tanda kurung ya, tanda kurung asosiatif dikali min 4. Nah, kok min 4 ini ditanda kurung ya? Nah, ini tanda kurungnya bukan tanda kurung asosiatif, tapi tanda kurung untuk membedakan, untuk memisahkan tanda kali dengan tanda negatif. Jadi min 4 ini kalian beri tanda kurung ya. Jadi bukan tanda kurung asosiatif ya. Itu tanda kurung untuk memisahkan tanda kali dan tanda negatif. Jadi yang tanda asosiatif itu tanda kurungnya ya mengurungkan dua bilangan ya, mengurungkan dua bilangan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalian lihat yang diberi tanda kurung ya, min 9 dengan dikali 15, itu yang pertama. Nah, ini juga sesuai dengan sifatnya ABC ya, yang diberi kurung pada posisi A tambah B, berarti min 9 dikali 15. Nah, untuk berikutnya yang diberi tanda kurung adalah B dan C, yaitu bilangan 15 dikali min 4 ya. Jadi yang berpindah hanya tanda kurung asosiatifnya ya. Nilainya tetap sama ABC ABC. Posisinya tidak ada yang berubah ya bilangannya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh yang soal yang pertama bisa kalian lihat, yaitu min 5 dikali min 8 dikali 6 sama dengan min 5 dikali min 8 dikali 6. Nah, ini udah jelas ya, yang diberi tanda kurung yang pertama itu min 5 dengan min 8. Kemudian yang tanda kurung yang kedua itu min 8 sama min 6. Nah, kemudian seperti biasa saya akan memberikan nomor pada setiap titik agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal atau kalian memahami penjelasan dari saya. Untuk mengisi nomor 1, kalian langsung tulis saja min 5 seperti ini ya. Nah, untuk titik-titik yang kedua ya, kalian tulis min 48. Itu hasil dari perkalian min 8 dikali 6. Ya, min 8 kali 6 hasilnya adalah min 48. Kalian ingat lagi sifat-sifat perkalian, yaitu bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Makanya min 8 dikali min 6 hasilnya adalah min 48. Nah, kemudian untuk mengisi titik-titik yang ketiga, kalian kalikan saja, yaitu min 5 dikali min 48. Nah, di sini
ada bilangan negatif dikali bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dikali bilangan negatif maka akan menghasilkan bilangan positif. Itu hasilnya adalah 240. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu bisa kalian lihat ya, saya juga akan memberikan nomor di setiap titiknya agar memudahkan kalian untuk memahami penjelasan dari saya. Kita beri posisi dulu ya agar memudahkan dalam pengerjaan, yaitu titik 1 sebagai A, min 4 sebagai B, dan min 9 sebagai C. Kemudian 13 ini berposisi sebagai A dan min 4 sebagai B, titik 2 sebagai C. Nah, untuk mengisi titik yang pertama berarti berposisi sebagai A. Nah, kalian lihat A yang berwarna kuning itu memiliki nilai angka 13. Berarti titik yang pertama kalian isi dengan angka 13. Mudah kan? Tinggal melihat posisi ABC-nya saja. Nah, untuk yang titik kedua, kalian perhatikan berposisi sebagai C. Nah, kalian lihat C berwarna putih memiliki nilai negatif 9. Maka kalian tinggal tulis saja di situ min 9 pada titik kedua. Untuk titik ketiga dan keempat, ini sama dengan pada soal yang pertama ya. Tinggal kalian tulis saja untuk titik ketiga itu berupa angka 13. Dan titik keempat itu hasil perkalian dari min 4 dikali min 9 ya. Min 4 dikali min 9. Nah, ini merupakan sifat dari perkalian ya. Bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Berarti 4 kali 9 itu adalah 36. Min 4 dikali min 9 hasilnya 36 ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, untuk mengisi titik-titik kelima ini kalian kalikan 13 dikali 36. Nah, ini sama-sama positif, berarti otomatis hasilnya pun positif. 13 kali 36 hasilnya adalah 448. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian tidak bingung dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika kalian mungkin kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa ulang kembali video penjelasan ini ya. Mudah-mudahan sampai kalian paham, kalian amati dengan teliti. Nah, dan jangan lupa untuk mengingat kembali sifat-sifat penjumlahan, sifat-sifat pengurangan, dan juga sifat-sifat perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.